Di tengah gemerlapnya bintang dan luasnya ruang angkasa, perlombaan dominasi wilayah yang belum terjamah ini menjadi ajang kompetisi tiga negara superpower, yakni Amerika Serikat, China, dan Rusia. Persaingan ini tidak hanya melibatkan teknologi ataupun ambisi eksplorasi, tetapi juga permainan kekuasaan geopolitiknya, konflik ideologinya, dan manuver diplomatik yang semakin kompleks. Luar angkasa kini menjadi panggung utama perselisihan internasional, di mana ambisi politik bertemu dengan teknologi canggih dalam sebuah pertarungan yang penuh intrik. Sejak awal perlombaan luar angkasa pada era Perang Dingin, persaingan ini telah syarat dengan agenda politiknya. Peluncuran Sputnik oleh Uni Soviet sendiri pada tahun 1957 bukan sekedar prestasi ilmiah saja, tetapi pernyataan simbolis tentang keunggulan ideologi dari ideologi komunis terhadap kapitalis barat. Amerika pun merespon dengan mendirikan NASA dan meluncurkan program Apollo pertama yang berpuncak pada pendaratan manusia pertama kali di bulan pada tahun 1969. Namun di balik layar ini semua, persaingan ini juga menyiratkan kecemasan mendalam. Siapapun yang menguasai luar angkasa diyakini akan memiliki strategi atas bumi. Setelah kejatuhan Uni Soviet sendiri, Rusia mencoba mempertahankan posisinya di luar angkasa. Namun apalah daya, runtuhnya ekonomi pasca Perang Dingin membuat negara ini bergantung pada kerjasama internasionalnya, terutama dengan Amerika Serikat dalam proyek ICC. Namun kebangkitan Cina di awal tahun 2000 membawa dimensi baru dalam perlombaan ini. Dengan investasi besar-besaran dalam program luar angkasanya, Cina tidak hanya mengejar ketertinggalan, tetapi juga menantang dominasi Amerika Serikat dan Rusia. Persaingan luar angkasa modern tidak terlepas dari konflik politik global yang terjadi di bumi ini. Militerisasi luar angkasa menjadi salah satu isu paling kontroversial sendiri. Pada tahun 2019, pembentukan Space Force oleh Amerika Serikat mempertegas niat negara itu untuk mengamankan keunggulan militernya di bidang orbit. Langkah ini dianggap sebagai provokasi oleh China dan Rusia. Mereka segera meningkatkan pengembangan teknologi senjata anti-satelit mereka. Dalam satu dekade terakhir ini, uji coba senjata anti-satelit oleh Rusia dan China menimbulkan kekhawatiran global. Karena selain berpotensi memicu perlombaan senjata, aktivitas ini juga menciptakan puing-puing luar angkasa yang membahayakan seluruh komunitas internasional. Sementara itu, serangan cyber terhadap satelit dan infrastruktur luar angkasa menjadi dimensi baru dari konflik geopolitik ini. Laporan menunjukkan adanya gangguan pada satelit komunikasi Amerika Serikat yang diduga dilakukan oleh aktor negara dengan motif melemahkan keunggulan strategis dari Amerika Serikat. Serangan ini tidak hanya mengancam keamanan nasional, tetapi juga menimbulkan risiko besar bagi jaringan komunikasi global. Ketegangan juga terjadi di dalam diplomasi luar angkasa, di mana Amerika Serikat sendiri telah memberlakukan pembatasan ketat terhadap kerjasama dengan China, dengan alasannya spionase dan ancaman keamanan. Sebagai responnya, China menjalin kerjasama dengan negara-negara berkembang melalui program inisiatif seperti Belt and Road Initiative yang mencakup dimensi luar angkasa. Proyek ini tidak hanya memperluas pengaruh China di bidang teknologi, tetapi juga mengubah dinamika geopolitik, memposisikan Beijing sebagai mitra strategis bagi banyak negara yang merasa diabaikan oleh Barat. Di sisi lain, Rusia juga mulai menjauh dari kerjasama tradisional dari Amerika Serikat di ICC sendiri, terutama setelah sanksi internasional yang diberlakukan akibat konflik di Ukraina. Pemerintah Rusia bahkan mengumumkan rencana untuk menarik diri dari ICC dan akan berfokus pada pembangunan stasiun luar angkasa independen. Ketegangan ini mencerminkan memburuknya hubungan diplomatik antara Rusia dan Barat yang kini merambah hingga orbit bumi. Potensi sumber daya luar angkasa seperti helium-3 di bulan atau mineral langka di asteroid
telah menjadi katalis utama bagi meningkatnya persaingan. Amerika Serikat sendiri melalui programnya Artemis merancang koloni permanen di bulan untuk mengamankan akses eksklusif dari sumber daya ini. Namun langkah ini ditentang oleh Rusia dan China yang memandang upaya Amerika Serikat sebagai monopoli sumber daya global. Pada tahun 2021, China dan Rusia mengumumkan rencana pembangunan stasiun luar angkasa di bulan secara bersama-sama. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menyaingi dominasi Amerika, tetapi juga menunjukkan solidaritas melawan kebijakan luar negeri Amerika yang dianggap terlalu agresif. Ketegangan juga memanas dalam perdebatan tentang regulasi internasional di dalam perjanjian luar angkasa tahun 1967 yang dirancang untuk mencegah kolonisasi dan klaim teritorial. Hal ini kini dianggap tidak memadai untuk mengatur eksplorasi komersial yang agresif. Amerika Serikat memperkenalkan sebuah program baru yang dimana Artemis Accord, sebuah inisiatif untuk menciptakan aturan baru tentang eksplorasi luar angkasa. Namun langkah ini dianggap kontroversial karena tidak melibatkan China dan Rusia di dalam prosesnya. Kedua negara tersebut menuding Artemis Accord sebagai upaya untuk menciptakan kolonialisme di luar angkasa yang dikendalikan oleh Barat. Masa depan perlombaan luar angkasa berada di persimpangan antara harapan dan ketegangan. Di satu sisi, ancaman global seperti perubahan iklim dan bahaya asteroid dari luar angkasa memerlukan kerjasama lintas negara. Namun, dengan meningkatnya ketegangan geopolitik ini, jalan menuju kolaborasi tampak semakin sulit. Bahkan proyek-proyek semula yang dirancang untuk manusia, seperti eksplorasi Mars, kini dibayangi oleh kompetisi nasionalisme dan kepentingan ekonomi. Amerika Serikat, China, dan Rusia terus memajukan program luar angkasanya dengan narasi yang berbeda. Namun konflik di bumi, baik itu perselisihan wilayah, perang dagang maupun sanksi politik, terus mempengaruhi cara ketiga negara ini berinteraksi di luar angkasa. Luar angkasa yang pernah menjadi simbol menjadi mimpi kolektif umat manusia, kini menjadi cermin konflik global yang tidak terselesaikan. Akankah luar angkasa menjadi arena kolaborasi untuk menyelamatkan umat manusia, atau malah justru babak baru dari persaingan yang penuh intrik dan konflik? Jawabannya terletak pada bagaimana komunitas internasional memilih untuk mengelola peluang dan tantangan yang ada. Apapun yang terjadi, satu hal yang pasti, perlombaan luar angkasa modern bukan hanya tentang bintang di langit, tapi juga tentang bayang-bayang politik yang terus membayangi perjalanan umat manusia.